Armada Global Sumut, misi maritim terbesar menuju Gaza, memasuki perairan berisiko tinggi. Israel pun menyerbu dengan kapal perang dan pasukan komando, bahkan menahan ratusan aktivis kemanusiaan di dalamnya. Mereka mengeklaim aksi penyergapan ini dilakukan karena armada tersebut mendekati zona terlarang. Padahal, mereka hanya ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Lalu berdasarkan hukum maritim internasional, apakah Israel berhak melakukan intervensi tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Militer Israel dilaporkan menaiki dan mengambil alih sejumlah kapal yang termasuk dalam armada Global Sumut pada Rabu 1 Oktober 2025 malam waktu setempat. Pihak armada menyebut saat itu ada lebih dari 201 orang dari 37 negara yang berada di atas kapal. Insiden penyergapan pun berlangsung sekitar 130 km dari pesisir Gaza. IDF memutus komunikasi dan mengganggu sinyal armada yang mendekati wilayah blokade serta menghentikan kapal-kapal secara paksa. Militer Israel menyebut armada itu mendekati zona terlarang dan menegaskan bantuan hanya boleh disalurkan lewat jalur yang sudah ditetapkan. Mereka menuduh para relawan mencoba melanggar blokade laut yang sah, meski klaim ini menuai bantahan karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Diketahui armada Global Sumut berangkat dari Spanyol pada 31 Agustus 2025. Terdiri lebih dari 50 kapal dengan delegasi dari sedikitnya 44 negara, misi ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menantang blokade laut Israel sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Lantas, apakah Israel berhak mengambil alih kapal yang berada di laut internasional? Jawabannya, tidak. Untuk memahaminya, kita harus tahu bagaimana hukum laut mengatur perairan teritorial dan perairan internasional. Sebagai informasi, negara dengan garis pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut sejauh 12 mil laut, sekitar 22 km dari garis pantainya. Wilayah ini disebut perairan teritorial dan status hukumnya sama dengan wilayah darat negara tersebut. Di luar perairan teritorial, negara berhak atas wilayah laut hingga 200 mil laut, sekitar 370 km, yang disebut zona ekonomi eksklusif ZEE. Di area ini, negara boleh mengatur kegiatan ekonomi seperti perikanan, eksplorasi energi, hingga pengeboran. Akan tetapi, negara tidak bisa melarang kapal negara lain untuk lewat karena hak berlayar tetap dijamin. Di luar wilayah tersebut, terdapat laut internasional atau laut lepas yang mencakup sekitar 64% permukaan laut dunia. Wilayah ini tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara manapun dan penggunaannya diatur oleh hukum serta perjanjian internasional. Ketentuan mengenai laut lepas tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Konvensi ini menjamin kebebasan semua negara untuk berlayar, menerbangkan pesawat, melakukan riset ilmiah, menangkap ikan, memasang kabel atau pipa bawah laut, hingga membangun pulau buatan selama semuanya mengikuti hukum internasional. Kapal yang berlayar di laut lepas hanya tunduk pada hukum negara bendera yang dikibarkannya, kecuali jika terbukti melakukan pelanggaran serius seperti pembajakan atau aktivitas ilegal lain. Pada misi bantuan terbaru tahun 2024, para pakar PBB kembali menegaskan armada kebebasan memiliki hak penuh untuk berlayar di laut internasional. Israel disebut tidak berhak mengganggu perjalanan tersebut karena hukum laut internasional melindungi kebebasan navigasi. Armada Sumut bahkan telah melewati laut internasional dan kini memasuki perairan teritorial Palestina, di mana mereka secara sah berhak bernavigasi dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal Federasi Pekerja Transportasi Internasional Stephen Cotton menekankan, hukum laut secara tegas melarang penyerangan terhadap kapal kemanusiaan damai di laut internasional. Menurutnya, tindakan Israel bukan hanya ilegal, tetapi juga membahayakan keselamatan semua orang di laut dan menjadikan samudra sebagai medan perang. Koalisi Armada Kebebasan juga menegaskan misi kemanusiaan ini sepenuhnya sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar tersebut tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS yang menjamin kebebasan berlayar di laut lepas, serta Manual San Remo yang melarang blokade apabila menyebabkan kelaparan dan menegaskan perlindungan bagi misi kemanusiaan netral.
Selain itu, resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 dan 2728 secara tegas menuntut agar akses bantuan kemanusiaan diberikan tanpa hambatan. Dukungan hukum juga datang dari Konvensi Genosida yang mencegah tindakan yang sengaja membahayakan warga sipil, serta Konvensi Jenewa IV yang mewajibkan adanya jalur aman bagi distribusi bantuan dan melarang gangguan terhadap operasi kemanusiaan. Terakhir, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional mengkriminalkan penggunaan kelaparan maupun penghalangan bantuan kemanusiaan sebagai strategi perang. Meski aturan hukum sudah jelas, Israel berulang kali melakukan serangan terhadap kapal bantuan di laut internasional. Sejak 2010, semua upaya Freedom Flotilla menuju Gaza dicegat atau diserang meskipun mereka tidak berada di wilayah teritorial Israel. Peristiwa paling tragis terjadi pada 31 Mei 2010 ketika pasukan Israel menyerbu kapal Mavi Marmara di laut internasional. Aksi ini menewaskan 10 aktivis, sebagian besar warga Turkiye, dan melukai puluhan orang. Serangan tersebut menimbulkan kecaman global dan memperburuk hubungan Israel-Turkiye. Berdasarkan hukum laut internasional, Israel jelas melanggar aturan ketika mencegat dan menyerang kapal bantuan di laut internasional. Sebab, kapal di wilayah tersebut hanya tunduk pada yurisdiksi negara benderanya, kecuali melakukan tindak ilegal seperti pembajakan. Armada sumut maupun misi serupa terbukti membawa bantuan kemanusiaan yang sah, sehingga intervensi Israel bertentangan dengan instrumen hukum internasional. Dengan demikian, tindakan Israel tidak hanya ilegal, tetapi juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.